Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Julianto Dwi Putra, NPM 1708101008 ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai Cummins clustering. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan Cummins clustering. Cummins clustering merupakan metode untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek-objek data ke dalam K-group atau cluster berdasarkan atribut tertentu. Pengelompokan data dilakukan dengan memperhitungkan jarak terdekat antara data-data atau objek observasi dengan pusat cluster atau sentroid. Cummins merupakan salah satu metode data clustering non-hierarchical atau positional clustering. Ini merupakan ilustrasi mengenai penjelasan Cummins clustering. Saya akan menjelaskan ilustrasi keempat ini menurut pendapat saya. Yang pertama adalah awalnya ada sekelompok objek dengan variabel yang berbeda, yang membuat koordinat di bidang XY berbeda satu sama lain. Objek yang ada belum tercluster. Objek berwarna merah, hijau, dan biru merupakan sentroid yang sudah dibagi. Yang kedua, berikutnya adalah mengklasifikasikan objek-objek ke dalam kategori yang ada secara random. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah membandingkan objek dengan seluruh sentroid yang ada. Masing-masing objek mencari sentroid yang paling dekat dengan dirinya dengan mencari selisih koordinat dari objek dengan sentroid. Yang keempat, setelah seluruh objek dibandingkan, objek akan diklasifikasikan dalam kategori tertentu berdasarkan sentroid yang terdekat. Tujuan Cummins clustering. Tujuan dari algoritma Cummins clustering adalah untuk menemukan grup dalam data dengan jumlah grup yang diwakili oleh variabel K. Variabel K sendiri adalah jumlah cluster yang kita inginkan. Prinsip Cummins clustering. Prinsip utama dari metode ini adalah menyusun K buah sentroid atau rata-rata atau min dari sekumpulan data berdimensi n, di mana metode ini mensyaratkan nilai K sudah diketahui sebelumnya atau a priori. Karakteristik Cummins clustering. Yang pertama adalah Cummins sangat cepat dalam proses clustering. Yang kedua, Cummins sangat sensitif pada pembangkitan sentroid awal secara random. Yang ketiga, memungkinkan suatu cluster tidak mempunyai anggota. Yang keempat, hasil clustering dengan Cummins bersifat tidak unik atau selalu berubah-ubah dan terkadang baik dan terkadang juga jelek. Yang terakhir, Cummins sangat sulit untuk mencapai global optimum. Ini adalah proses Cummins clustering. Yang pertama, pada algoritma ini, pusat cluster atau sentroid dipilih pada tahap awal, secara acak dari sekumpulan koleksi atau populasi data. Tahap kedua, kemudian Cummins menguji masing-masing komponen di dalam populasi data dan menandai komponen tersebut ke salah satu sentroid yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan jarak minimum antara komponen atau data dengan masing-masing sentroid. Tahap 3, posisi sentroid akan dihitung kembali sampai semua komponen data dikelompokkan ke setiap sentroid dan terakhir akan terbentuk posisi sentroid baru. Dan yang terakhir, tahap 4 adalah iterasi. Ini akan diteruskan atau maksudnya terus dilakukan sampai tercipta kondisi konvergen atau menuju satu titik. Ini adalah gambaran flowchart Cummins clustering. Yang pertama adalah mulai, kemudian definisikan jumlah cluster, kemudian tentukan sentroid, kemudian hitung jarak objek data ke sentroid, kemudian kelompokkan objek data berdasarkan jarak minimum ke sentroid. Kemudian ada objek yang berpindah kelompok, jika ada, akan kembali menentukan sentroid, jika tidak, akan selesai. Algoritma Cummins clustering. Ini adalah penjelasan mengenai flowchart yang ditampilkan pada slide sebelumnya. Yang pertama adalah didefinisikan jumlah K cluster.
Yang kedua, inisialisasi ke pusat cluster atau centroid sebagai seed point atau prototype cluster awal. Centroid ini dapat diperoleh secara acak atau dipilih dari ke objek data pertama. Untuk setiap komponen data, hitung dan tandai jarak distance ke centroid awal, kemudian masukkan data tersebut ke centroid yang paling dekat jaraknya. Hitung dan ubah kembali centroid tiap cluster sebagai rata-rata dari seluruh anggota kelompok atau grup cluster tersebut. Kemudian, cek semua data kembali dan taruh setiap data yang terdekat dengan centroid baru. Jika anggota tiap cluster tidak berubah atau konvergen, maka langkah berhenti. Dan jika masih berubah, kembali ke langkah 2. Kelebihan K-means clustering. Yang pertama, mudah dilakukan saat pengimplementasian dan dijalankan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran relatif lebih cepat. Yang ketiga, sangat fleksibel, adaptasi yang mudah untuk dilakukan. Yang keempat, menggunakan prinsip yang sederhana, dapat dijelaskan dalam non-statistik. Kekurangan K-means clustering. Yang pertama adalah sebelum algoritma dijalankan, titik K diinisialisasikan secara random, sehingga pengelompokan data yang didapatkan bisa berbeda-beda. Namun apabila nilai yang diperoleh acak untuk penginisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang didapatkan menjadi tidak optimal. Yang kedua, apabila hanya terdapat beberapa buah titik sampel data yang ada, maka hal yang mudah untuk melakukan perhitungan dan mencari jarak titik terdekat dengan K titik yang telah dilakukan inisialisasi yang secara acak. Namun, jika ada banyak titik data, misalkan 1 juta data, maka perhitungan dan pencarian titik terdekat akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Proses tersebut dapat dipercepat, namun dibutuhkan sebuah struktur data yang lebih rumit, seperti KD-tree atau hashing untuk melakukan proses tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan atau mencontohkan studi kasus pada K-means clustering. Di sini saya mempunyai 4 objek sebagai titik data pelatihan, dan setiap objek memiliki 2 atribut. Tiap atribut mewakili koordinat dari objek, yaitu yang pertama, objek atribut 1 atau X yang merupakan bobot indeks. Objek yang kedua merupakan objek atribut 2, variabel Y, yaitu pH. Yang pertama, dalam melakukan penyelesaian studi kasus yang saya jelaskan sebelumnya, ada 10 langkah-langkah. Yang pertama adalah menentukan jumlah cluster. Yang kedua, menentukan nilai centroid. Yang ketiga, menghitung jarak antara titik centroid dengan tiap titik objek. Dan yang keempat, pengelompokan objek. Yang pertama, menentukan jumlah cluster. Dengan memperhatikan data tersebut, kita dapat mengelompokkan objek tersebut ke dalam 2 cluster, sesuai dengan atributnya, yaitu cluster 1 dan cluster 2. Masalahnya adalah bagaimana menentukan medisign tersebut merupakan anggota dalam cluster 1 atau cluster 2. Dari data yang diperoleh dapat ditentukan bahwa 4 objek tersebut memiliki 2 atribut atau bobot indeks dan pH, di mana tiap-tiap medisign mewakili 1 titik dengan 2 atribut X dan Y. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, menentukan nilai centroid. Untuk menentukan nilai awal centroid dilakukan secara acak. Pada dasarnya di sini dimisalkan titik koordinat medisign A adalah cluster 1, yaitu C1, dan medisign B adalah cluster 2, yaitu C2, sebagai nilai centroid awal. C1 sama dengan 1,1 dan C2 sama dengan 2,1. 3. Menghitung jarak antara titik centroid dengan tiap titik objek. Untuk menghitung jarak antara titik centroid dengan tiap titik objek, kita dapat menggunakan rumus Euclidean distance, yaitu D sama dengan akar XI min SI kuadrat ditambah YI min TI kuadrat, di mana DE adalah Euclidean distance, I adalah banyaknya objek, X, Y merupakan ordinat objek, S, T merupakan koordinat centroid, sehingga pada iterasi 0 dengan titik centroid C1 sama dengan 1,1 dan C2 sama dengan 2,1. Berikut adalah cara untuk menghitung distance dari tiap objek.
Yang pertama di sini adalah medisen A bertitik pusat 1,1 dengan C1 sama dengan 1,1. Dengan menghitung dengan rumus Euclidean distance tersebut, maka nilai X dan Y-nya akan dimasukkan sesuai dengan rumus. Nah, di sini setelah melakukan perhitungan, diperoleh distance matriksnya yaitu D sama dengan 0, 1, 1, 0, 3,61, 2,83, 5, 4,24. Dan C1 sama dengan 1,1, C2 sama dengan 2,1. Yang keempat adalah pengompokan objek. Setelah menghitung distance matrix, kemudian menentukan anggota klaster menurut jarak minimum dari sentroid. Dengan merujuk pada distance matrix, medicine A termasuk klaster 1, sedangkan medicine B, C, dan D termasuk klaster 2. Hal ini dapat dilihat pada perolehan nilai sebagai berikut. Nah, di sini telah saya paparkan hasil dari matriks yang sudah dihitung sebelumnya. G sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Yang pada baris atas merupakan klaster 1 dan baris bawah merupakan klaster 2. Contoh studi kasus yang kelima adalah iterasi 1, menentukan sentroid baru. Yang keenam, iterasi 1 menghitung jarak antara titik sentroid baru dengan tiap titik objek. Yang ketujuh, iterasi 1 melakukan pengelompokan objek. Yang kedelapan, iterasi 2 menentukan sentroid baru. Yang kelima, iterasi 1 menentukan sentroid baru. Himpunan yang terbentuk pada tahap sebelumnya telah diketahui. Anggota tiap klaster untuk klaster 1 mempunyai anggota medicine A saja. Sedangkan klaster 2 mempunyai anggota medicine B, C, dan D. Dari data tersebut, hitung kembali sentroid untuk menentukan sentroid baru. Karena pada klaster 1 hanya mempunyai satu anggota, maka untuk sentroid baru masih berada di C1 sama dengan 1,1. Sedangkan pada C2 dengan menghitung nilai rata-ratanya dapat diperoleh nilai sentroid barunya yaitu C2 sama dengan 2 tambah 4 tambah 5 per 3, 1 plus 3 plus 4 per 3 sama dengan 11 per 3, 8 per 3. Yang keenam, iterasi 1 menghitung jarak antara titik sentroid baru dengan tiap titik objek. Pada tahap menghitung jarak antara objek dengan sentroid baru, hal ini hampir sama dengan tahap 3, yaitu menghitung jarak dengan C2, 11,3 per 8 per 3. Dengan cara perhitungan yang sama pada tahap 3, maka diperoleh Euclidean distance matriksnya yaitu D1 sama dengan 0, 3,14, 1, 2,36, 3,61, 0,47, 5, 1,89. Dan C1 sama dengan 1,1, C2 11 per 3, 8 per 3. 7. Iterasi 1 melakukan pengelompokan objek. Hampir sama dengan tahap 4 yaitu menentukan anggota klaster dengan menghitung jarak minimum tiap objek dengan sentroid baru. Hasil yang diperoleh G1 sama dengan 1100,00,011 di mana klaster 1 adalah baris pertama, klaster 2 ada di bagian baris kedua. Yang ke-8, iterasi 2 menentukan sentroid baru. Tahap ini mengulang kembali tahap 5 yaitu menghitung sentroid baru dari klaster 1 yang mempunyai dua anggota yaitu medicine A dan B, dan klaster 2 yang mempunyai dua anggota yaitu medicine C dan D. Maka hasil sentroid baru yang diperoleh adalah C1 3 per 2,1 dan C2 9 per 2,7 per 2. Langkah yang ke-9, iterasi 2 menghitung jarak antara titik sentroid baru dengan tiap titik objek. Langkah ke-10, iterasi 2 melakukan pengelompokan objek. Yang ke-9, tahap ini juga hampir sama dengan tahap 3 yaitu menghitung jarak dengan sentroid baru. C1 3 per 2,1, C2 9 per 2,7 per 2. Dengan cara perhitungan yang sama pada tahap 3, maka diperoleh distance matriksnya yaitu D2 sama dengan 0,5, 4,30, 0,5, 3,54, 3,20, 0,71, 4,61, 0,71, di mana C1 sama dengan 3 per 2,1, C2 9 per 2,7 per 2.
Yang ke-10 iterasi 2, melakukan pengelompokan objek. Hampir sama dengan tahap 4 yaitu menentukan anggota klaster dengan menghitung jarak minimum tiap objek dengan sentroid baru yang telah dihasilkan. Hasil yang diperoleh G2 sama dengan A10, B10, C01, D01, di mana klaster 1 merupakan pada baris pertama, klaster 2 merupakan pada baris kedua. Berdasarkan hasil anggota klaster yang diperoleh tetap sama antara G1 sama dengan G2, maka iterasi dihentikan. Hasil clustering. Ini adalah hasil clustering yang telah dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan Cummins clustering, di mana medicine A mendapatkan cluster 1, medicine B mendapatkan cluster 1, medicine C mendapatkan cluster 2, dan medicine D mendapatkan cluster 2. Kesimpulannya, Cummins algoritma merupakan algoritma sederhana. Cummins clustering mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Terdapat dua klaster yang dihasilkan. Untuk klaster 1 mempunyai anggota medicine A dan B, sedangkan klaster 2 mempunyai anggota C dan D. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.